Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini kawan pajak semua? Balik Tuh, lagi nih kita bareng di kita nih ya di G Live ya. di IG Live Bapak Pantun. Bapantun. Apa itu Nah, Om Adi? Bapak Bapantun. Panderan Pajak antara Ulun lawan Pian. Cakep. Nah, berarti kalau Bapak Pantun berarti kita harus pakai pantun dong ya. Waduh, silakan Om Adi. Waduh. Iya. Baik, kawan pajak semua izin Bapak Pantun ya. Ya, Silakan. ya. Nelayan pergi mencari ikan untuk Cakep. anak, istrinya makan. Cakep. Selamat datang di Bapak Pantun. Terima kasih telah menonton. Cakep. Oh, Oke, kawan oke. pajak. Aduh, harinya ini Harinya adem nih. hujan, adem ya. Hujan di luar Aduh, dan deras. Mm-mm. Jamnya jam-jam kritis nih. Waduh, betul sekali. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kawan pajak semua ya Mm-mm. untuk bisa enjoy di live IG kita pada siang hari ini. Mm-mm. Temanya apa nih Om Adi ya? Aduh, hari Nah, ini tema kita kayaknya udah ada bocoran nih ya. Iya. Iya, Kalau di kemarin kita bahasnya per 11 ya. 11 kemarin Selasa ya. Selasa ya kemarin ya Ah, per 11 ya. iya. Nah, kalau kali ini kita bahasnya mengenai dividen nih. Dividen ya. Jadi Menarik jika juga nih iya, dividen. kan sekarang nih kawan pajak semua banyak yang Hmm. mungkin berinvestasinya dalam bentuk saham kan ya. Iya, betul sekali. Ah, Saham ah. lagi booming nih, trading nih ya. Iya betul. Jadi kita ingin bahas ya, Mas Arif ya, terkait masalah dividen yang diterima oleh orang pribadi nih. Ah, Ya ini orang pribadi ya. iya, Khususnya khusus hari orang ini. pribadi ya kita Iya. bahas hari ya, Mm, akun pajak ya. mm, Bagaimana perlakuan perpajakannya mm, ya. mm. Ini kaitannya kayaknya sama Undang-Undang Ciptaker ya, Iya, Mas Adi ya? Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang tahun nomor 2020 7 kemarin ya. 2020. Iya, kalau yang Undang-Undang Cipta Kerja itu nomor 11 ya. Iya. Nomor 11, terus yang perubahannya terakhir ini yang Undang-Undang nomor 7 tentang harmonisasi peraturan Betul. perpajakan. Kalau PMK-nya ini PMK berapa nih? Nah, Kalau nggak salah ya. terkait dividen ini Mm-mm. ketentuan mengenai ketentuan perpajakannya ya. Iya, Ya, ketentuan itu ada di perpajakannya. PMK nomor 18 garing Heeh. PMK titik 03 garing 2021 itu tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang PPH, PPN dan pajak penjualan barang mewah. Oke, jadi pada prinsipnya Nah, turunannya ya istilahnya iya, ya, turunannya ya, Peraturan Mas. Menteri Keuangan Mas Arif. nomor 18 Mm-mm. tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Ciptaker. Iya, mungkin kalau di secara spesifiknya mungkin ketentuannya itu ada di pasal 14 Heeh. sampai dengan pasal 14, pasal 15, 16, 17, 21 sampai dengan Kayaknya di 25. 34 juga ada kayaknya. Iya, di 34 juga ada ya. Di 34. Nah, jadi mungkin kalau kawan pajak ingin mungkin mengetahui secara detail mungkin bisa dibaca di PMK 18-nya. Iya. Jadi nanti di sini kita cuman membahas secara umumnya ya mengenai apa sih kewajiban yang harus dilakukan oleh orang pribadi jika dia Betul. terima dividen. Batasannya hari ini kita bahas orang pribadi aja ya, akun pajak ya. Iya. Nah, sebelum kita ngomongin ketentuan perpajakannya nih, Mas Arif, Heeh. dividen itu apa sih? Dividen Dividen itu apa sih, Mas Arif? dividen itu adalah pembagian laba ya, pembagian laba atau hasil Mm-mm. yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Mm-mm. Jadi istilahnya bagi hasil gitu ya, Oh, bagi hasil jadi ya. hasil Ya, yang hasil didasari dari- pada jumlah saham yang dimiliki. Mm-mm. Nah, kalau menurut Undang-Undang PPH nih kawan pajak ya, Mm-mm. dividen itu merupakan penghasilan yang juga merupakan objek PPH. Oh, begitu. Iya, Jadi iya. begitulah dividen itu Mm. istilahnya kalau boleh dibilang penghasilan yang kita peroleh dari saham. Saham Ah, ya. kata Oh, kuncinya gampangnya mungkin itu, itu ya. gampang Gampangnya ya. itu ya Gampang kali itu ya. saham ya. Iya. Oke, biasanya kalau saham ini kan pembagiannya di awal-awal tahun ya. Betul Oh, sekali. setelah ada rapat umum pemegang saham ya, RUPS ya. RUPS segala macam, Heeh. terus bagi-bagi deh. Oh, iya. Nah, ini kita di sini bahas nih Ah. bagaimana perlakuan perpajakan atas Iya. dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, ini. Oke, kalau ngomongin PMK 18 tentunya ada juga persyaratan-persyaratan tentunya ya. Iya. Persyaratan-persyaratan yang tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa untuk aturan mengenai persyaratan pembebasan pajak dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu gimana tuh, Mas Adi tuh Iya. ya? Jadi memang di PMK 18 ini Heeh. jadi memang sesuai amanat di Undang-Undang Cipta Kerja tuh nomor 11
itu. Heeh. Jadi memang atas dividen itu dia mendapat fasilitas dibebaskan bagi wajib Iya. pajak orang pribadi. Tapi dibebaskannya ini tentu harus memenuhi persyaratan dan ketentuan ya. Yang Betul ketentuannya sekali. ada di Jadi, PMK syarat 18. dan ketentuan berlaku Ya, ya. syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, yang pertama ya kalau ingin dividennya menjadi objek yang dibebaskan dari pengenaan PPh-nya, jadi dividen yang diterima itu atau yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi itu harus diinvestasikan seluruhnya di wilayah negara Oh, Kesatuan iya. Republik Indonesia. Jadi harus diinvestasikan Iya, kembali ya. harus diinvestasikan Harus kembali kembali, ya. yang saham yang diterimanya bukan saham sih, dividen yang Dividennya, diterima ya, dividen yang dividennya. diterimanya. Mm-mm. Nah, itu jangka waktu investasinya itu 3 tahun sejak pembagian ya. Iya. Maksudnya pembagian. Nah, Oke. terus jangka waktunya tadi ya investasi paling singkat selama 3 tahun terhitung bukan sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Terus kemudian tentu setelah kita menginvestasikan ada kewajiban laporan realisasi investasi. Siap. Nah, Jadi tetap ada lapor ya. Ya, Jadi laporan, memanfaatkan istilahnya fasilitas, iya, tapi juga tetap ada melaporkan. laporan. Iya, laporan realisasinya itu dilakukan selama periode 3 tahun secara berturut-turut. 3 tahun ya. Berkala. Nah, ini untuk laporannya paling lambat akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi ya hampir sama dengan batas waktu penyampaian SPT tahunan ya. Iya, betul. Tahunan PPOP tuh. Syaratnya di bulan Maret ya, bahasanya gitu ya, ya, bahasa Maret dalamnya di bulan Maret. Jadi itu Mas Arif terkait syarat dan ketentuannya. Nah, terus ini Mas Arif terkait pembebasan atas PPh dividen ini kan kalau dulu sebelumnya kan di ketentuan sebelumnya kan ya atas dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu kan perusahaan itu kan wajib melakukan pemotongan atas pembagian dividen yang diberikan kepada pemegang saham kan. Nah, terkait PMK 18 ini gimana Mas Arif? Oke, Mas Adi. Di PMK 18 ini diatur bahwa atas penghasilan dari dividen tersebut tidak dilakukan pemotongannya. Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak atau perusahaan yang membagikan dividen tersebut. Nah, ini sesuai amanat di pasal 37 ayat 2. Sehingga bagi perusahaan yang membagikan dividennya itu sudah tidak ada lagi kewajiban untuk memotong PPh dan membuat bukti potong atas dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi nih pemotongan maupun pembuatan bukti potong atau bukti pungut kepada wajib pajak. Investornya lah ya bahasanya gitu ya. Investornya ya. Investor yang punya saham atas dividen itu nggak ada lagi ya. Jadi kawan pajak nih yang mungkin perusahaan ya. Jadi jika perusahaannya tadi membagikan dividen, nah itu perusahaannya itu nggak ada lagi kewajiban untuk melakukan pemotongan dan menerbitkan bukti potong ya atas dividen yang diberikan ya. Nah, tapi ini ada pertanyaan lagi ya Mas Adi nih, kalau berkaitan dengan syarat yang harus diinvestasikan tadi ya. Bagaimana apabila dividen tersebut tidak diinvestasikan seluruhnya atau hanya sebagian nih Mas Adi? Gimana ya? Jadi jika dia tadi diterima dividen ya, terus dia berpikiran nih yang saya investasikan sebagian aja, sebagiannya saya konsumsi. Nah ini bagaimana perlakuan perpajakannya tadi jika diinvestasikan seluruhnya, dia jadi bebas kan dari pengenaan PPh, jadi bukan objek PPh lagi. Terus kalau misalnya di konsumsi sebagian terus sebagiannya diinvestasikan, nah ini atas selisih dari dividen yang diterima. Ini yang kita kurangin dulu dengan dividen yang kita investasikan. Nah itu merupakan objek PPh. Jadi atas selisih yang dividen yang tidak kita investasikan merupakan objek PPh dan terutang PPh dividennya. Berarti selisihnya ya? Ya selisihnya selisih atas nilai yang tidak diinvestasikan. Jadi nih misalnya nih ya contohnya nih ya. Jadi misalnya Tuan A nih memiliki 100% saham nih di PTB yang kedudukannya di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2020 PTB nih membukukan laba. Nah, setelah pajak itu sebesar 100 juta. Nah, kemudian di tanggal 1 Februari 2021 nih PTB nih bagi dividen kepada
Tuan A. Nah, dividennya itu adalah sebesar 15 juta. Nah, Oh, gitu. ini dividennya 15 juta ya, Oh. 15 juta terus kemudian oleh Tuan A, dividen yang sebesar 15 juta ini diinvestasikan seluruhnya di dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, atas dividen yang diterima oleh Tuan A tersebut itu adalah yang dikecualikan dari objek PPh. Jadi Siap, tidak siap. dikenakan PPh atas dividen. Namun nih jika dari yang 15 juta tadi ternyata yang diinvestasikan hanya 10 juta, nah 5 jutanya itu merupakan objek PPh dan dikenai PPh Baik. dividen. Nah, itu ya Mas Berarti Arif. 5 juta itu tadi selisihnya itu tadi Ya, ya. selisihnya. Itu Jadi yang objek PPh. iya, jadi selisih setelah dikurangin dengan dividen yang diinvestasikan ya. Diinvestasikan dari nilai dividen keseluruhan Iya. sebesar 20 juta tadi. 15 juta tadi Mas. Oh, Arif. 15 juta 15 juta sorry. ya, 15 juta. Yang dibagikan 20. Yang dibagikan oh iya, Iya. dibagikan 20 ya. Oke. Oke. Terus ini ada lagi nih Mas Arif. Jadi tadi kan biasanya kan di bulan Maret atau di bulan Juni ya biasanya bagi yang. Nah, jika ini saya terima nih dividennya itu di bulan September. Tadi kan jika ingin saya mendapatkan fasilitas di atas penghasilan dividen itu yang bukan sebagai objek PPh, objek pemotongan itu, apakah saat saya terima dividen itu saat itu juga saya harus investasikan? Oke. Tadi mungkin kita di awal udah ada sedikit singgung ya, bahwa untuk batas waktu investasi bagi dividen yang dibagikan di akhir tahun atau awal tahun itu adalah akhir bulan ketiga. Ya. Nah, tadi kita sebutin di bulan Maret ya Mas Adi. Untuk wajib pajak orang pribadi setelah tahun pajak berakhir. Untuk tahun pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain tersebut. Jadi batas waktu investasinya ini adalah akhir bulan ketiga tadi, bulan Maret. Gitu. Nah, contohnya gini ya. Misal nih Tuan A punya saham 100% di PT XYZ pada tahun 2019. PT XYZ membukukan laba setelah pajak sebesar 100 juta nih. Nah, pada tanggal 3 November, PTX membagikan dividen 30% dari laba setelah pajak. Ya. Dividen sebesar 30 juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret. Nah, ini Maret tadi nih ya. Kita sebutkan tadi ya. Atas dividen yang diterima Tuan A sebesar 30 juta dapat dikecualikan dari objek PPh. Oh, gitu. Dapat dikecualikan dari PPh dengan ketentuan penyampaian laporan investasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya adalah Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret tahun 2021. Oh, jadi sama ya di akhir bulan di ketiga. akhir bulan ketiga. Oh iya, bulan Maret ya. Nah, kemudian yang kedua, jangka waktu investasi Tuan A itu paling singkat 3 tahun. Tadi udah kita sebutkan. Iya, 3 tahun ya. Dimulai sejak tanggal 3 November, tanggal pembagian dividennya tadi, sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi 3 tahun nih, 2020, 21, 22. Kemudian yang ketiga, nah ini kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi. Itu ya. Nah, ini penting juga nih kawan pajak nih. Jadi ada 3 periode kan, karena 3 tahun. Periode pertama paling lambat akhir bulan Maret tahun 2021. Itu untuk range periode 3 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, kemudian periode kedua paling lambat di akhir Maret tahun 2022. Untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Dan periode terakhir, periode ketiga paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023. Untuk periode Januari 2022 sampai 31 Desember tahun 2022. Nah, jadi masih ada, jadi begitu tadi misalnya kita terima bulan September dividennya, ini kita masih ada kesempatan, maksudnya ada jangka waktu ya untuk melakukan investasi itu akhir Maret 2022 ya. Betul. 2023 ya. 2023 ya. 2023 ya. Jadi tidak serta-merta saat itu juga ya kita harus investasikan ya. Tidak. Jadi tetap menunggu aturan balik ke apa istilahnya jangka waktu untuk pelaporannya tadi yaitu di akhir bulan ketiga. Jadi memang harus, jadi begitu kita tadi berkomitmen jika dividen yang kita terima itu diinvestasikan ya paling lambat tanggal bulan ketiga
di tahun berikutnya ya. Bulan ketiga tahun berikutnya. Jadi 30. Nah, jadi kalau misalnya nanti lewat berarti dia tidak akan mendapatkan Tidak dapat fasilitas bahwa atas dividen itu dibebaskan ya. Dibebaskan dari PPh. Oh, jadi malah jadi nanti terutang lagi jadi ya PPh terutang. Iya. Jadi, cuman gini Mas. Ini wajib nggak ya lapor investasi ini ya? Wajib. Jika tadi dia memilih untuk menginvestasikan, tentu ada kewajiban yang menyertain kan? Lapornya lewat mana? Nah, lapornya. Pajak nih, nah ini untuk lapornya, jadi wajib dilaporkan itu melalui di pelaporan secara online. Nah, online melalui melalui akun DJP online. Nah, di situ tetap pelaporan lewat DJP online. Iya, jadi semua pelaporan yang terkait laporan realisasi investasi itu dilakukan melalui DJP online. Nanti di situ disilahkan kalau memang masih belum muncul nih kawan pajak nih ya, jika masih belum muncul itu nama fiturnya itu e-reporting. E-reporting ya. E-reporting. Iya. Kayaknya familiar e-reporting. Iya. Dari dulu zaman-zamannya TA segala macam itu ya. E-report. Nanti jika memang belum muncul kawan pajak ya di e-reporting itu masih belum muncul menu tampilan menu e-reportingnya, silahkan nanti buka klik di profile, nanti dibuka menu layanan, aktivasi layanan, aktivasi layanan ya, aktivasi layanan. Nanti silahkan pilih di situ, ada macam-macam. Nah, tinggal dicentang e-reporting. Nanti Bapak kawan pajak logout dulu akun DJP online-nya, baru nanti masuk lagi, nanti akan muncul tuh e-reporting di situ. Nah, ini kan tadi terkait laporan realisasi investasi ya. Ini kan Mas Arif jika tadi kan kewajibannya jika kita investasi kan paling lambat periode holdingnya itu kan 3 tahun. Nah, pelaporannya kan juga 3 tahun kan ya. Betul. Nah, jika terlewat ini Mas Arif gimana Mas Arif? Jadi tidak bisa lagi ya memanfaatkan ya? Jadi pada prinsipnya fasilitas itu tidak bisa dimanfaatkan. Dia tidak berhak. Tidak berhak dirinya ya? Iya, karena ini sudah dipermudah ya. Sudah dipermudah di aturan PMK 18 ini. Dengan pembagian dividen yang diinvestasikan secara keseluruhan. Artinya kan tinggal hanya wajib untuk melaporkan realisasi saja. Iya. Jadi tadi sayang sekali kalau cuman lupa lapor realisasi dalam jangka waktu 3 bulan pertama tahun itu. Akhirnya dianggap tidak memanfaatkan. Hilang. Nanti malah ada fasilitasnya yang dicabut ya. Fasilitas hilang. Ujung-ujung nanti ada tagihan. Iya. Ini kita sapa-sapa dulu nih kawan pajak nih. Oke. Dari tadi kita nih asik banget nih. Asik ngobrol ini ada macam. Halo kawan pajak. Mudah-mudahan suara kita terdengar nih ya. Jadi ada pertanyaan, tapi nanti mungkin pertanyaannya sebentar. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Hendra Senjaya. Halo Mas Hendra Senjaya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah berlaku untuk dividen yang diterima dari saham dibeli dari bursa Go Public-nya? Nah, ini untuk pengenaan pembebasan fasilitas pembebasan ini ya, pembebasan dividen ini juga tentu berlaku bagi dividen yang diterima dari saham yang diperjualbelikan melalui Bursa Efek Indonesia atau yang sahamnya yang Go Public ya. Betul. Nah, tadi sepanjang memenuhi persyaratan di PMK 18. Tadi untuk dividennya diinvestasikan, terus juga holding periodnya itu paling minimal 3 tahun, terus juga harus melaporkan laporan realisasi investasinya. Mungkin gini, ini kan Mas Adi lagi zaman-zamannya trading nih ya. Semuanya by applicated semua nih, aplikasi semua. Nah, itu juga kayaknya jangan kelewat tuh kawan pajak. Bagi yang dapat dividen dari trading dari investasinya, yang melalui dapat saham dari saham-sahamnya dia yang main-main trading gitu, yang sudah memang ini ya bisa ngikut nih di fasilitas ini, iya kan ya. Artinya diperhatikan lagi ketentuannya, kalau memang memenuhi syarat ya silahkan. Karena jelas tadi kita udah jelaskan bahwa perusahaan itu tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan pemotongan. Iya, betul. Jadi jangan kelewat di situ. Betul. Kalau dulu memang mungkin udah diterima bersih nih. Udah terima bersih ya. Betul. Karena sudah dipotong ya. Sudah dipotong. Tinggal terima bukti potong saja. Iya. Sekarang dengan adanya PMK ini, artinya semua perusahaan tuh ngasih full tuh
Heeh. Jangan kelewat di situ. Iya. Kalau nggak diinvestasikan nanti ada kewajiban. Jadi ya itu dikembalikan lagi ya. Betul. Jadi begitu terima dividen, pastikan niat hatinya nih, Betul. apakah akan dikonsumsi atas Mm. dividennya tersebut Ya. atau diinvestasikan kembali. Betul. Jika dikonsumsi itu merupakan objek pajak ya, objek Objek PPH. pajak, Jadi PPH. harus disetorkan PPH dividennya. PPH dividen. Nah, jika ingin mendapat fasilitas jadi menjadi bukan objek pajak atas dividen yang diterima, tentu harus diinvestasikan. Betul. Diinvestasikan. Nah, ini dari tadi kita ngomongin investasi terus Iya, nih. investasi Ini terus. bentuk investasinya seperti apa sih Mas Arif? Ah, Nah, investasi yang bisa Iya. atas dividen yang kita terima itu diinvestasikan lagi dalam bentuk apa sih? Oke. Nah. Jadi di PMK 18 ini, Mas Adi, untuk investasi ini ada dipersyaratkan juga ya. Iya. Kriterianya apa aja sesuai dengan pasal 34. Mm-mm. Itu ada 12 bentuk. Iya. Ada 12 bentuk investasi Mm-mm. yang diatur yang bisa digunakan bagi orang pribadi yang ingin Iya. dibebaskan dari PPh dividen. Iya. Yang pertama yaitu SBN dan SBSN. Mm-mm. Nah, Republik Indonesia tentunya ya. Iya. Yang kedua yaitu obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Mm-mm. Yang ketiga, obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Mm-mm. Yang keempat, investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. 5, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya oleh OJK. Yang keenam, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang ketujuh, investasi sektor real yang berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah ya. Kemudian yang ke-8, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Nah, kemudian yang ke-9, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Nah, yang 10, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi atau LPI. Yang 11, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam LKRI ya. Dan yang terakhir yang ke-12, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini ada aturan tersendiri nanti untuk yang ini. Yang 12 bentuk investasi ini ya. Iya. Jadi intinya ada kriterianya nih ya, kawan pajak. Ada 12 kriteria investasi yang dipersyaratkan untuk bisa menikmati atau memanfaatkan pembebasan PPh ini. Nah, pertanyaannya lagi nih Mas Adi ya, teknis pelaporan di SPT-nya tuh bagaimana tuh? Untuk dividen yang dibebaskan ini ya? Nah, ini yang untuk yang orang pribadi ya? Untuk orang pribadi ya. Jadi begitu kita tadi terima dividen, terus kemudian kita investasikan ya ke dalam 12 bentuk investasi tadi, terus juga udah kita laporan realisasinya. Nah, itu untuk pelaporannya sendiri dalam SPT tahunan ini kita harus melaporkan. Jadi tetap harus dilaporkan ya, kawan pajak ya. Di dalam SPT tahunan. Di dalam SPT tahunan orang pribadinya tetap dilaporkan. Nah, tapi dia dilaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak. Nah, itu jika dia diinvestasikan. Ya, Mas Arif ya. Jadi jika dia diinvestasikan dan mendapatkan fasilitas tadi PPh atas dividennya tidak dikenakan, dilaporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, dicatat ya. Jadi khusus untuk yang diinvestasikan. Ya, yang khusus diinvestasikan. Nah, lanjut, jadi jika dia orang pribadi tersebut menggunakan formulir 1770, nah ini yang untuk yang usahawan ya, usahawan ini dilaporkan di bagian lampiran 3 bagian B. Lampiran 3 bagian B ya. Penghasilan bukan objek pajak ya. Nah, di situ ya dilaporkannya ya kawan pajak ya. Terus jika menggunakan form 1770S nih. Jadi yang untuk yang karyawan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Terus ini dilaporkannya di lampiran 1 bagian B. Nah, ini dilaporkan juga sebagai penghasilan bukan objek pajak. Nah, ini ya kawan pajaknya tetap dilaporkan di dalam SPT tahunannya. Tadi juga kita ingatkan juga, jadi selain dilaporkan dalam SPT tahunan, tentu juga harus menyampaikan laporan realisasi investasi. Laporan realisasi, nah di situ kuncinya tadi ya. Dalam jangka waktunya tadi holding periodnya 3 tahun. Oke. Kawan Mas Arif, nih kita balik dulu nih ke, kayaknya ada pertanyaan nih dari
dari kawan pajak nih, dari Mas Sudiarta 1691. Halo Mas Sudiarta, apa kabar? Semoga Mas Sudiarta dalam keadaan yang sehat. Dari pertanyaannya Mas Sudiarta menegaskan kembali untuk dividen yang diterima badan berarti bebas pajak. Kemudian badan yang menerima apakah harus membuat laporan ke pajak? Nah, ini kita bahasnya masalah Iya, orang pribadi ini kita ya. bahas orang pribadi nih. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak Apa, apa-apa. sedikit lah ya. Sedikit lah ya. bocornya. Oke. Jadi untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, dividen yang berasal dari dalam negeri ya. Jadi ini dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat. Nah, terus untuk pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh yang diterima oleh wajib pajak badan ini dilaksanakan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus untuk tata cara pengecualiannya, wajib pajak badan tersebut melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dan bagi perusahaan yang membagikan dividen ini tidak ada mekanisme pemotongan PPh. Dan pemotongan tidak ada pemotongan PPh itu tanpa dilakukan tanpa ada SKB ya. Tidak memerlukan SKB. Jadi atas pembagian dividen tersebut tidak dilakukan pemotongan dan tanpa memerlukan SKB. Begitu juga tadi untuk dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi ya. Nah itu juga perusahaan yang membagi itu tidak perlu melakukan pemotongan PPh dan pemotongannya itu tanpa ada mekanisme SKB. Jadi jadi tanpa perlu wajib pajak yang membagikan dividen mengajukan SKB. Jadi nggak perlu ya pajak ya. Oke mungkin ya itu udah pertanyaan dari Mas Sudiarta 1691. Nanti mungkin ada sesi lain kapan-kapan ya kalau badan ya. Iya. Cuman ya kita bahas OP dulu hari ini. Jadi kawan pajak jangan lupa nih untuk follow akun Instagram Pajak Madya BJM. Nah di situ nanti kita akan share atau kita bagi ilmu terkait ketentuan terkait jadwal kelas pajak. Nah itu nanti di situ akan kami bagikan informasinya ya. Terus tadi kita bahas mengenai pelaporannya ya dalam SPT ya. Iya. Nah terus tadi sudah ya. Terus untuk teknis pelaporan kayaknya ya sudah ya tadi ya. Tadi lewat e-reporting tadi ya. Iya. Lewat e-reporting jadi dipastikan kawan pajak e-reporting yang dipilih untuk pelaporan adalah e-reporting investasi ya. Iya. Karena ada beberapa e-reporting. Oh iya, betul tadi saya lupa menjelaskan. Layanan aktivasi, diaktifasi layanan itu bagian-bagiannya. Pastikan yang dipilih untuk aktivasi adalah e-reporting investasi. Oh iya. Tadi saya lupa tadi menjelaskan. Mungkin itu nanti. Oke. Ini kayaknya harinya sudah masih hujan ya. Mungkin kawan pajak nih sambil menyaksikan live IG ini mungkin bisa menyiapkan cemilan, menyiapkan kopi. Ya sambil dibawa enjoy ya. Iya. Nah, Mas Adi mungkin ini tata cara pelaporan dan penyetoran sendirinya ini gimana nih ya? Oh iya. Ini mungkin perlu juga nih ya. Iya, jadi jika ternyata tadi di atas dividen yang diterima atas selisihnya tadi kayaknya. Jadi nggak diinvestasikan, pengen dikonsumsi aja ya. Terus tarifnya berapa juga nih ya. Jadi atas dividen yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang atas dividennya tersebut tidak diinvestasikan, ini dikenai PPh dengan tarif 10% dan 10% ya dan bersifat final. PPh final 10%. Ya. Penyetorannya itu dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak diterimanya dividen. Nah, untuk penyetorannya itu menggunakan membuat billing ya, jangan lupa buat billing. Billing yang berlaku tetap billing. Iya. Terus MAP yang dipergunakan itu kodenya 411128 dengan KJS 419. 41128 419 ya. PPh final. Ya. Nanti untuk masanya dipilih ya, masa di mana dividen tersebut diterima. Masa dan tahun pajaknya ya. Masanya jadi misalnya tadi masa kita terima masa September, dividennya itu jika kita konsumsi dividennya itu paling lambat disetorkan PPh dividennya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi 15 Oktober
Oh, sesuai Nah, dengan mm-mm. tanggal kapan diterimanya ya? Iya, jadi kalau misalnya Iya. tadi kita terima September 2022, Mm, PPh dividennya iya, disetorkan sendiri ya. iya, Disetorkan sendiri ya kawan pajak ya. iya. Disetorkan sendiri itu dengan MAP 411128, 41128 KJS-nya 419. 419. Nanti disetorkan dengan menggunakan nama dan NPWP orang pribadinya. PP pribadi. Iya. Nah, Jangan menggunakan NPWP yang bagi bagi dividen. yang bagi. Nanti Nah, kebalik tuh. Nanti kebalik tuh betul. PBK nanti. Nah, bisa juga PBK jadinya kan. Jadi penekanannya Mm-mm. kawan pajak dividen tidak lagi dipotong oleh perusahaan. Mm-mm. Nah, sekali lagi gitu tuh. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ternyata tidak diinvestasikan, Mm-mm. store sendiri, nah Mm-mm. ketentuannya itu tadi. Mm-mm. Dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 15 bulan berikutnya. Disetorkan sendiri ya. Disetorkan sendiri ya. Iya. Nah, jadi untuk WP OP yang telah melakukan pembayaran Hmm. dan mendapatkan validasi dengan NTPN itu dianggap telah melaporkan SPT masa PPH, masa Oh, PPH. jadi nggak perlu lagi lapor SPT masa nih Iya, ya, kawan pajak ya. SPT masa PPH-nya Iya. nggak perlu lagi Jadi, nggak perlu lapor. Dengan store dan sudah dapat validasi NTPN, Nah, itu dianggap sudah- store dianggap sudah store lapor. dan lapor. Iya. Iya, gitu ya. Nah, siap nih. Tapi tadi kan kalau dia investasikan kan kita harus laporkan tadi di SPT tahunan orang pribadi Heeh. di bagian penghasilan bukan objek pajak nih. Mhm. Nah, ini kan tadi kan kita ngomongnya jika dia tidak diinvestasikan dan kita si penerima dividen kan menyetorkan PPh-nya nih. Betul, betul. Nah, ini harus dilaporkan di mana sih? Di Mas Arif di SPT tahunan? Oke. Atas penghasilan dividen yang tidak diinvestasikan ya. Iya. Apakah juga harus dilaporkan pada SPT tahunan orang pribadi ya? Harus ya, Madi ya. Mm. Jadi atas penghasilan dividen yang tidak diinvestasikan itu tetap harus dilaporkan di SPT tahunan PPh orang pribadi. Bagi yang menggunakan form 1770, penghasilan dividen tersebut dilaporkan pada lampiran 3, bagian A angka 14. Nah, jadi di lampiran 3, bagian A angka 14 untuk form 1770 yang usahawan. Nah, bagian dividen. Nah, jika menggunakan form 1770S bagi OP karyawan, penghasilan dividen tersebut dilaporkan pada lampiran 2, bagian A angka 12. Di situ ada tulisannya dividen tuh. Nah, jadi sudah bisa dilihat sendiri. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi, langsung angka 14 nih untuk 1770, angka 12 untuk 1770S. Nah, kayaknya gitu nih, Madi nih. Sambil kita nunggu-nunggu juga nih pertanyaan dari kawan pajak yang mungkin siang hari ini tetap semangat ya. Ya. Meskipun cuacanya sangat-sangat mendukung buat terlelap ya. Aduh. Ini kawan pajak tetap harus produktif ya. Iya, tetap harus produktif ya. Semuanya tetap harus semangat intinya gitu ya. Ya, kawan pajak mungkin jika ada pertanyaan tadi terkait dividen, mungkin bisa diketikkan di kolom chat ya, kawan pajak ya. Untuk materi ini udah disematkan nih. Ya. Ada di komen, ya, disematkan. Ya, di linknya. Silakan kawan pajak yang ingin mengakses. Kita sudah siapkan materinya. Sudah siapkan materi. Kalaupun memang mungkin ada yang belum dapat inspirasi pertanyaan nih. Biasa kita punya layanan WA. Helpdesk di nomor 081250945511 untuk layanan helpdesk konsultasi aplikasi. Ini sambil nunggu juga nih kawan pajak, jadi sekedar mengingatkan juga nih kawan pajak yang sampai saat ini masih belum menyampaikan SPT tahunan betul. PPh tahun 2021-nya. Kita himbau nih untuk segera dapat menyampaikan kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2021. Jadi jika Bapak Ibu kawan pajak semua mengalami kesulitan dalam pengisian SPT tahunan, itu bisa datang langsung ya ke kita ya. Bisa datang langsung ke KPP Madya Banjarmasin ya. Kita bantulah konsultasi. Silahkan dibawa laptopnya mungkin kalau bisa dibawa perangkatnya. Ataupun kalau misalnya melalui cara lain mungkin ya. Bisa lewat Zoom gitu juga bisa. Kita fasilitasi ya. Fasilitasi telepon, WA. Atau kalau mungkin ada kendala
kita perlu datang langsung untuk visit ke tempat kawan pajak juga. Memungkinkan sih ya. Memungkinkan aja dengan permintaan khusus tentunya ya. Dengan surat resmi ya. Istilahnya ya ini udah bulan 9 ya Mas Adi ya. Dan sudah lewat juga batas waktunya, namun memang tetap tidak menggugurkan kewajiban untuk tetap melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2021. Jadi ingat juga seluruh bentuk pelayanan perpajakan yang kami berikan ini adalah gratis, tidak dipungut biaya ya. Jadi tidak ada biayanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kami akan dengan senang hati memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu jika Bapak Ibu mengalami kesulitan ya. Betul sekali. Nah ini nih tulisan depan nih kayaknya nih kawan pajak jelas nih. Dukung kami nih. Dukung kami betul. KPP Madya Banjarmasin menuju wilayah bebas dari korupsi. Betul. Darinya nih ya. Wilayah bebas dari korupsi. Jadi kami berkomitmen nih. Jadi segala bentuk pelayanan yang kami berikan itu gratis. Betul sekali. Free of charge. Tidak ada biaya yang dikenakan di situ. Jika nanti memang ada oknum-oknum silahkan dilaporkan ya. Silahkan. Salurannya sudah tersedia, terbuka. Apabila ada oknum yang mungkin memanfaatkan hal-hal yang mungkin tidak berkenan mungkin di kawan pajak semua, silahkan dilaporkan. Karena jelas KPP Madya Banjarmasin sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara gratis bagi kawan pajak semua. Iya. Oke. Ada nggak ya? Ada pertanyaan dari kawan pajak nih? Ya mudah-mudahan nih dengan kawan pajak yang hari ini jadi apa istilahnya viewers ya, bisa menarik teman-temannya semua nih, followersnya juga jadi followers, viewers lagi, followersnya untuk follow akun medsos KPP Madya Banjarmasin, Pajak Madya BJM ya. Jadi mudah-mudahan segala macam informasi yang disampaikan terkait dengan perpajakan bisa tersebar seluruhnya. Mungkin kayaknya belum ada pertanyaan nih. Nanti mungkin kawan pajak nanti mungkin jika memang ada pertanyaan yang terkait ketentuan atau terkait dividen, nanti mungkin kawan pajak bisa mengajukan pertanyaan tersebut melalui layanan WA helpdesk kita ya. Di 0812 5094 5511, atau jika kawan pajak ingin menanyakan proses permohonan pelayanan perpajakan yang diajukan, bisa ke mana Mas Arif? Di nomor 0812 5094 5500. Oke. Jadi sebagai bentuk layanan ini KPP Madya Banjarmasin menyediakan layanan online tadi yang melalui WhatsApp tadi. Apabila Bapak Ibu kawan pajak memerlukan bantuan atau ingin konsultasi tadi, silakan menghubungi layanan WhatsApp yang telah kami sediakan. Tadi yang untuk yang WA PPT yang untuk layanan permohonan surat itu di 0812 5094 5500. Kalau yang untuk yang helpdesk terkait mungkin Bapak Ibu kawan pajak ingin berkonsultasi terkait masalah aplikasi atau ketentuan, bisa di 0812 5094 5511. Untuk informasi, persyaratan dan layanan lainnya ya kawan pajak dapat mengunjungi laman kami pada Linktree garis miring KPP 737. Nah, jadi di situ informasinya lengkap ya terkait dengan persyaratan maupun layanan lainnya ya. Jadi mungkin bisa dicoba dibuka di situ. Terus kemudian jangan lupa nih ikutin juga akun medsos kami ya. Medsos kita ya. Kalau yang untuk IG itu di Pajak Madya BJM. Kalau yang untuk Twitter di sama nih, sama ya? Twitter Pajak Madya BJM. Kalau yang untuk Facebook di mana Mas Rip? KPP Madya Banjarmasin. Ini sama ya? YouTube juga sama ya? KPP Madya Banjarmasin. Jadi kita punya YouTube juga tuh. Nah, harapannya YouTube-nya bisa dong di like dan di subscribe ya. Iya. Nah ini ya Bapak Ibu, seluruh bentuk pelayanan perpajakan yang diberikan oleh KPP Madya Banjarmasin adalah gratis. Kami akan dengan senang hati memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu kawan pajak. Nah bagi wajib pajak ini kita juga ingin menyampaikan informasi nih terakhir ya mungkin Mas Arif ya nih.
mohon izin menyampaikan informasi penting ya tentang pelaksanaan survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan DJP tahun 2022. Ya, kawan pajak, di mana survei ini dilaksanakan oleh PT Marketing Sentra Tama Indonesia. Nah, metode survei ini menggunakan metode wawancara melalui telepon atau WhatsApp call ya oleh pihak interviewer. Nah, untuk tautan konfirmasi, mohon bantuan kepada Bapak Ibu kawan pajak semua yang terpilih untuk bisa mengecek inbox emailnya ya. Nah, apabila ternyata belum menerima email, maka kedepannya pihak surveyor akan menghubungi Bapak atau Ibu kawan pajak melalui pesan WhatsApp ya untuk berkenalan dan meminta kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk melaksanakan wawancara. Besar harapan kami agar Bapak Ibu kawan pajak semua mau bersedia ikut berpartisipasi dalam survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan DJP tahun 2022 ini. Jadi jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau konfirmasi terkait survei, nah itu bisa menghubungi kami di wa.me di nomor 081250415113. Nah, ini kami di sini mengharapkan Bapak Ibu kawan pajak dapat memberikan penilaian terbaik. Betul sekali. Atas survei tersebut agar dapat menjadi semangat bagi kami untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Bapak Ibu kawan pajak. Oke, Mas Adi, kayaknya kita berada di penghujung acara live IG kita siang ini ya. Dan kayaknya memang pertanyaan sudah tidak ada lagi di komen. Tadi kan saya nih buka pantun. Waduh, gantian dong. Pantun ya. Gantian dong. Baik. Oke. Perjalanan ke Pantai Kintab. Cakep. Makan soto di sana pakai koyak. Bungas. Salah hilap, mohon maaf. Sampai jumpa di Bapantun selanjutnya. Selamat siang kawan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.